Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama keluarga besar Setikes Bina Cipta Usaha Purwokerto, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Kami sangat bangga saudara menjadi bagian dari keluarga besar kampus Setikes Bina Cipta Usaha. Saudara telah menjadi bagian dari mahasiswa kampus Bina Cipta Usaha dengan slogan mendaki tantangan menuju kualitas. Kami berdoa bahwa saudara akan menjadi salah satu dari generasi yang unggul di masa yang akan datang. Mari kita bangun bersama-sama agar kita menjadi sarjana dan diploma yang unggul dalam bidang kesehatan. Setikes Bina Cipta Usaha Purwokerto memiliki visi menjadikan perguruan tinggi terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing tinggi. Setikes Bina Cipta Usaha Purwokerto memiliki 5 prodi: S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Farmasi, Klinik dan Komoditas, D4 Teknologi Laboratorium Medik, D3 Farmasi, D3 Kebidanan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat belajar bagi seluruh mahasiswa baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan seru semesta alam. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Usaha Purwokerto. Dan ini tentunya patut kita syukuri karena kalian adalah hampir 20% dari lulusan SMA, SMK, MAK maupun MAN yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya syukur ini harus kalian wujudkan saat kalian nanti masuk di perguruan tinggi, khususnya di Setikes gitu ya. Setelah kalian masuk, kami harapkan Anda akan mengasah, Anda akan mempertajam, Anda akan mengembangkan dan menumbuhkan kompetensi Anda di Setikes Bina Cipta Usaha. Kompetensi memiliki 3 aspek. Yang pertama, kompetensi secara knowledge atau ilmu pengetahuan, di mana kalian nanti akan ditempa oleh pengajar-pengajar yang qualified di bidangnya, sehingga Anda akan terasah kompetensi knowledge Anda, sehingga nanti saat Anda berkiprah di masyarakat, Anda dapat dipertanggungjawabkan karena kecakapan ilmu pengetahuan yang Anda miliki. Yang kedua adalah kompetensi skill Anda, di mana kalian nanti harus mempertajam, harus mengembangkan, harus menumbuhkan keterampilan skill Anda melalui laboratorium yang ada di Setikes maupun di luar Setikes yang bekerja sama dengan Setikes, sehingga setelah Anda akan memahami, akan menerapkan antara konsep dengan konteks di laboratorium, tentunya Anda akan memberikan kompetensi skillnya Anda nantinya. Yang ketiga adalah kompetensi attitude Anda atau sikap Anda. Anda pun saat masuk di perguruan tinggi harus mengasah attitude sikap ilmiah Anda sesuai dengan kompetensi program studi Anda, sehingga nanti Anda harus bisa mengembangkan secara literasi atau membuka wacana melalui tulisan, melalui workshop,
melalui pelatihan dan sebagainya. Sehingga nanti kalau Anda sudah mencapai 3 kompetensi tadi, yaitu kompetensi tentang knowledge Anda, kompetensi tentang skill Anda, kompetensi tentang attitude Anda, nanti apabila Anda ditambah dengan behavior yang baik, akhlak yang baik, tentunya nanti Anda akan dalam berkiprah setelah lulus dari stikes akan menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, kritis, inovatif maupun solutif, sehingga nanti Anda akan bermanfaat di masyarakat maupun di dunia kerja yang akan Anda tempati. Adik-adik mahasiswa baru sekalian, untuk menjawab 3 kompetensi tadi, yaitu kompetensi tentang knowledge, kompetensi tentang skill, kompetensi tentang attitude, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto saat ini menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI atau kurikulum kualifikasi nasional Indonesia, sehingga tentunya kalian dalam proses pembelajaran akan menggunakan mata kuliah yang selalu terupdate dan tidak akan ketinggalan zaman dengan era perkembangan ilmu pengetahuan maupun kebutuhan yang ada. Adik-adik mahasiswa sekalian, sistem pembelajaran di perguruan tinggi tentunya sangat berbeda ya, dengan SMA maupun SMK. Di SMA, SMK kita saat masuk di semester baru, kita langsung masuk aja tanpa tahu pelajaran apa nantinya. Namun di perguruan tinggi berbeda. Sebelum kalian masuk di sebuah semester atau 1 semester, kalian harus merencanakan dulu dan mengisi mata kuliah apa yang akan diambil oleh Anda. Tapi tentunya dalam untuk mahasiswa baru, mata kuliahnya sudah dipaketkan. Nah, sebelum Anda mengisi KRS, tentunya Anda harus menyelesaikan segala urusan akademik Anda seperti UKT, kelengkapan lainnya. Setelah itu nanti Anda menunjukkan ke bagian akademik untuk mendapatkan kartu rencana studi tadi. Di dalam kartu rencana studi nanti kalian harus isi mata kuliah apa yang akan Anda ambil di semester 1. Ada 3 lembar di situ, di mana lembar putih untuk mahasiswa, kemudian lembar merah untuk akademik diserahkan ke akademik, kemudian lembar hijau diserahkan ke dosen pembimbing. Berarti di sini ada peran dosen pembimbing. Jadi nanti setiap mahasiswa baru akan mendapatkan dosen pembimbing tertentu. Fungsi dosen pembimbing untuk melegalkan mata kuliah yang akan Anda ambil di semester besok. Dia juga bisa menjadi konselor untuk Anda apabila Anda kesulitan dalam belajar, masalah dengan perkuliahan tertentu dan sebagainya, kalian bisa konsultasi dengan dosen pembimbing kalian masing-masing. Jadi nanti setiap satu dosen pembimbing memiliki beberapa mahasiswa bimbingan yang diperbolehkan untuk konsultasi dalam segala hal yang berkaitan dengan akademik. Adik-adik mahasiswa baru sekalian, saat kalian nanti mengisi KRS atau kartu rencana studi kalian, di samping kalian mengisi kode mata kuliah apa yang akan Anda ambil, di situ juga ada kolom SKS. SKS nanti diisi dengan angka, misalkan bahasa Indonesia SKS-nya 2, agama 2, mungkin ada sebagian yang SKS-nya 3. Makna dari SKS adalah bahwa setiap satu SKS-nya itu Anda harus melakukan tatap muka dengan dosen mata kuliah pengampu selama 50 menit. Jadi misalkan di situ bahasa Indonesia ada 2 SKS ya, berarti kalian setiap minggunya harus melakukan tatap muka perkuliahan 2 kali 50 menit atau 100 menit. Makna dari satu SKS yang lain adalah satu SKS itu setara dengan kegiatan akademik terstruktur ya,
selama 1 jam. Juga 1 SKS itu setara dengan 60 menit atau 1 jam kegiatan mandiri Anda. Adapun rincian SKS nanti akan dijelaskan oleh Kaprodi masing-masing, yaitu Kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Farmasi, D4 Teknologi Laboratorium Medik, D3 Kebidanan, dan D3 Farmasi. SKS tadi diterapkan dengan praktikum. 1 SKS praktikum itu setara dengan 3 jam per minggu selama 1 semester. Bagaimana dengan SKS lapangan? Itu juga beda, di mana SKS lapangan saat kita melakukan studi lapangan, kuliah lapangan, dan seterusnya, maka 1 SKS lapangan itu setara dengan 4 sampai 5 jam selama per minggu, ya, selama 1 semester. Dalam proses pembelajaran di 1 semester akan dibagi 2 session, yaitu sebelum UTS dan setelah UTS, di mana nanti kalau kalian sudah menjalankan setengah semester perkuliahan, kemudian ada evaluasi penilaian melalui ujian tengah semester atau UTS. Nah, sebelum kalian diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester, kalian harus melengkapi persyaratan administratif, seperti kalian harus memiliki kehadiran lebih dari 75%. Bahkan prodi tertentu mewajibkan mahasiswanya untuk hadir lebih dari 90%. Nah, di samping itu kalian juga harus menyelesaikan urusan administratif yang lain seperti UKT. UKT per bulan kalian selama tengah semester sebelum UTS harus kalian lunasi atau kalian selesaikan. Nah, setelah itu nanti akan ada perkuliahan selanjutnya pada sesi kedua atau pertengahan dalam 1 semester tadi. Akan ada perkuliahan lagi, kemudian nanti akan diakhiri dengan UAS atau ujian akhir semester, yang persyaratannya ya sama dengan saat kalian mengikuti UTS. Jadi mahasiswa sekalian, di setiap akhir semester Anda dievaluasi secara akademik melalui KHS atau kartu hasil studi Anda. Di dalam KHS terdapat IP atau indeks prestasi, di mana indeks prestasi tadi ditentukan oleh nilai-nilai yang telah Anda peroleh selama Anda kuliah di dalam 1 semester tadi. IP adalah jumlah total perkalian dari bobot setiap mata kuliah dikalikan SKS dibagi dengan jumlah total SKS yang Anda ambil di dalam semester tersebut. Nah, IP tadi kemudian ke depannya dijumlah per semester sampai Anda lulus, ya. Nah, IPK tadi akan menentukan kriteria kelulusan Anda. Apabila Anda memiliki indeks prestasi kumulatif 2 sampai dengan 2,5, maka kriteria kelulusan Anda dikatakan cukup. Dan apabila Anda memiliki kriteria IPK di atas 2,5 sampai dengan 2,75, maka Anda memiliki kriteria kelulusan memuaskan. Nah, apabila Anda memiliki IPK di atas 2,75 sampai dengan 3,5, maka Anda dikatakan memiliki pendidikan sangat memuaskan. Dan apabila lebih dari 3,5, maka kriteria Anda bila disebut predikatnya adalah kumlaut atau lulus dengan ujian. Adik-adik mahasiswa baru sekalian, berapa jumlah SKS yang harus kalian peroleh mulai sejak masuk semester 1 sampai dengan Anda dinyatakan lulus, baik program S1 maupun D4 pendidikan? Ada beberapa jumlah SKS yang harus kita ditempuh. Untuk S1 Kesehatan Masyarakat, itu total SKS yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar sarjana kesehatan masyarakat pada
total SKS yang harus ditempuh adalah 145 SKS. Kemudian untuk D3 farmasi itu SKS yang harus ditempuh adalah 117 SKS. Kemudian D3 kebidanan yang harus ditempuh adalah 114 SKS. Adapun rincian SKS nanti akan dijelaskan oleh kaprodi masing-masing, yaitu kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Farmasi, D4 Teknologi Laboratorium Medik, D3 Kebidanan, dan D3 Farmasi. Adik-adik mahasiswa sekalian, saya ucapkan selamat memasuki di dunia perguruan tinggi. Jaga sustenabilitas dan konsistensi kalian dalam belajar untuk mempertajam kompetensi Anda. Semoga Anda sukses menjadi generasi-generasi yang sukses di masa depan, yang berguna bagi pribadi kalian, keluarga kalian, dan peradaban umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaat beliau di hari yaumul kiamat. Selamat datang kepada mahasiswa baru di Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Selamat bergabung menjadi keluarga besar kami. Ya, nanti selama beberapa tahun ke depan kita akan belajar bersama. Mudah-mudahan cita-cita Anda semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto bisa tercapai. Amin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuni Trisnawati. Saya di sini diamanai tugas selaku pembantu ketua 2, yang dimana tugas saya di sini kaitannya dengan bidang keuangan, bidang kepegawaian, serta sarana dan prasarana. Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto seperti yang sudah Anda ketahui ya, lewat website, lewat media sosial, kami mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan tenaga profesional yang berdaya saing tinggi. Nah, salah satu kebijakan yang kita ambil untuk mendukung visi tersebut adalah dengan memberikan nuansa kepada mahasiswa untuk merdeka belajar. Jadi istilahnya kampus merdeka. Nanti di sini salah satu program atau salah satu kebijakan yang kita berikan adalah dengan membuat masyarakat luas itu bisa mengakses ya atau menempuh pendidikan tinggi di Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto seluas-luasnya. Ya, salah satunya dengan pembayaran yang ringan, ya, dengan biaya kuliah yang ringan. Insya Allah akan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat, kepada calon mahasiswa baru untuk bersekolah atau berkuliah menuntut ilmu di Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Adapun yang bisa disampaikan di sini, yang pertama adalah masalah pembiayaan. Kenapa kami sampaikan bahwa pembiayaan kami murah? Di sini untuk registrasi sebesar 3.500.000 untuk registrasi mahasiswa
biaya tambahan ini hanya kami kami berikan, ya istilahnya kami bebankan untuk biaya PKMD atau kalau di institusi yang lain namanya KKN. Jadi untuk biaya KKN ini, biaya PKMD ini adalah biaya tambahan yang kami bebankan ke mahasiswa. Nah, besaran biaya PKMD ini berapa? Ini biasanya menyesuaikan dengan lokasi tempat PKMD, karena nanti kan disesuaikan dengan akomodasi, disesuaikan dengan uang harian, ya. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan tempat atau lokasi PKMD-nya. Nah, selain tadi masalah uang kuliah tunggal UKT di Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto yang sudah Anda mantap ya untuk bergabung bersama kami, itu untuk registrasi sebesar 3.500.000 itu sudah include jas alma mater, seragam kuliah, dan seragam olahraga. Jadi sudah ini semuanya. Untuk mewujudkan visi dari Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto, selain kami memberikan kebijakan untuk keringanan biaya, kami juga melengkapi untuk sarana dan prasarana. Jadi untuk sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di Stikes, ya ada ruang kuliah yang representatif, ya. Kemudian ada ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan sumber pustaka dan juga akses wifi. Kemudian ada juga laboratorium kesehatan. Ya, kebetulan di kami Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto ada 5 program studi. Ada program studi sarjana kesehatan masyarakat, ada program studi diploma 3 kebidanan, ada program studi diploma 3 farmasi, ada program studi sarjana farmasi, dan yang terakhir ada program studi diploma 4 TLM atau teknik laboratorium medis. Nah, dari kelima program studi tersebut kami menyediakan sarana laboratorium kesehatan untuk praktikum di kampus. Jadi selain ruang kuliah, jadi ada ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan juga ada laboratorium komputer yang bisa diakses oleh mahasiswa sesuai dengan jam kerja. Selain sarana dan prasarana yang ada di institusi, ya, kami juga mempunyai rumah sakit milik sendiri yang bisa dijadikan sarana praktek di lapangan, yaitu Rumah Sakit Agisna Proya dan Rumah Sakit Agisna Sidoarjo. Itu adalah salah satu upaya kami untuk bisa mewujudkan visi dari Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto, yaitu menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional yang berdaya saing tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah pembiayaan dan sarana prasarana yang ada di Stikes. Untuk tenaga pengajar, ya untuk tenaga pengajar kami juga mempunyai tenaga pengajar yang profesional dengan latar bidang pendidikan yang sesuai dengan program studi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar di Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Sampai bertemu lagi setelah MPPS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto yang pada hari ini secara resmi telah menjadi mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Puji syukur kehadirat Allah
Di antaranya adalah PKM atau program kreativitas mahasiswa, bisa juga dalam bidang kewirausahaan. Dan juga ada beberapa olahraga yang bisa diikuti dalam kompetensi, yaitu Hari Kesehatan Nasional. Dari beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan, Stikes Bina Cita Husada Purwokerto beberapa kali mengukir prestasi dalam program-program tersebut. Adik-adik yang saya cintai, adapun program beasiswa Stikes Bina Cita Husada Purwokerto ada dua, yaitu program dari Dikti dan program dari yayasan, di mana jika adik-adik mahasiswa ingin memperoleh beasiswa, berarti adik-adik harus memperoleh nilai akademik yang baik, karena ada namanya program PPA atau peningkatan prestasi akademik. Jadi selamat belajar untuk adik-adik semuanya agar memperoleh beasiswa di Stikes Bina Cita Husada Purwokerto. Baiklah, saya sudah menyebutkan tentang organisasi, UKM, dan juga beasiswa. Yang terakhir, ada program untuk alumni. Ya, jadi di Stikes Bina Cita Husada Purwokerto memiliki wadah khusus untuk alumni. Namanya adalah IKBCH, yaitu Ikatan Alumni Stikes Bina Cita Husada Purwokerto. Di mana IKA ini berada di bawah naungan langsung dari pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan. Biasa kita sebut dengan Pusat Karir Bidang Kemahasiswaan. Yang tugasnya di sini adalah membantu memfasilitasi adik-adik mahasiswa yang mau lulus ataupun sudah lulus untuk mengembangkan potensi karirnya agar bisa dengan mudahnya memasuki dunia kerja. Nah, di sini pusat kegiatan mahasiswa atau pusat karir mahasiswa juga bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti instansi kesehatan, institusi maupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi adik-adik semuanya di sini nggak perlu khawatir. Ketika sudah lulus, ada wadah tersendiri yang memang kita fasilitasi untuk ke jenjang pekerjaan. Salah satu keunggulan dari Stikes kami memiliki rumah sakit sendiri, yaitu Rumah Sakit Adisna Roya dan Rumah Sakit Adisna Sidarja. Jadi ketika adik-adik teman-teman mahasiswa semuanya bingung untuk mencari pekerjaan, bisa kita salurkan ke rumah sakit kita sendiri. Itu adalah salah satu keunggulan dari kami kan. Sehingga mahasiswa di era industri 4.0 tidak cukup hanya sekedar menjadi mahasiswa yang biasa. Akan tetapi jadilah mahasiswa yang memiliki nilai unggul dan nilai plus dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di kampus. Sehingga harapannya mahasiswa lulusan Stikes dapat bersaing dalam kancah lokal, nasional maupun internasional. Dengan mempunyai berbagai keunggulan, para mahasiswa akan mempunyai nilai tambah. Dan untuk mewujudkan itu semua, Stikes BCH memberikan kesempatan dan mendukung sepenuhnya tidak hanya di kegiatan perkuliahan, tapi juga dalam kegiatan ekstra di unit-unit kegiatan mahasiswa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait bidang kemahasiswaan. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan semua pihak-pihak yang terkait, mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru sampai masa pengenalan program studi atau MPPS Stikes Bina Cita Husada Purwokerto. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi calon mahasiswa Stikes Bina Cita Husada Purwokerto. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memajukan untuk kita untuk stay at home. Tapi tentunya kita harus tetap produktif dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. saya bersama rekan saya Saya Muhammad Hafiz dan saya Baby Yohana merasa sangat senang sekali dapat menjumpai Anda calon mahasiswa Stikes Bina Cita Husada Purwokerto dalam program MPPS pengenalan masa program studi Stikes Bina Cita Husada Purwokerto tahun 2020.
berdiri sejak tahun 2003. Adapun visi dari STIKES yaitu menjadi perguruan tinggi terkemuka dan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing. Di STIKES Bina Cipta Husada ini terdapat 5 program studi yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa adik-adik sekalian. Salah satunya untuk program sarjana ada kesehatan masyarakat dan farmasi klinik dan komunitas, serta juga ada program diploma, ada diploma 4 untuk teknologi laboratorium dan medik. Kemudian juga ada diploma 3 untuk kebidanan dan Untuk pengenalan masa program studi STIKES Bina Cipta Husada Purwokerto tahun 2020, mari kita sambut Kaprodi dari S1 Kesehatan Masyarakat. Silakan duduk. selanjutnya untuk Kaprodi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Untuk selanjutnya, mari kita sambut Kaprodi D4 Teknik Laboratorium Medik. Selanjutnya untuk program diploma 3 ada Kaprodi dari diploma 3 kebidanan. Yang terakhir, mari kita sambut Kaprodi D3 Farmasi. Terima kasih. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke, sebelumnya untuk mempersingkat waktu, tak kenal kata saya, maka kita akan memperkenalkan kaprodi-kaprodi ibu-ibu cantik kita yang ada di STIKES Bina Cipta Husada. Dimulai dari ujung mungkin, dari kaprodi D3 Farmasi, silakan. Perkenalkan, saya Usmalida dari Prodi Fisika Farmasi. Perkenalkan, nama saya Kewadia dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, saya Kamila Indah dari Kaprodi S1 Farmasi Klinis Komunitas. Perkenalkan, saya Dr. Esti Hermawati, saya dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Halo, perkenalkan saya Kartika Fitriani dari Prodi Fisika Kebidanan. Halo Ibu-ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Ibu, di masa pandemi ini apa kabar? Alhamdulillah, baik Ibu ini. Tiga. Untuk Ibu Ulfa ini Kaprodi dari S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini supaya calon mahasiswa tahu apa sih sebetulnya S1 Kesehatan Masyarakat itu. Ya, terima kasih sebelumnya. Pengertian pertanyaannya ini sering ditanyakan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa. Kalau ada mahasiswa apa sih kelas belum juga apa tapi masih kelas gitu ya. Iya. Bedanya apa sih? Kadang-kadang dari bidan, capek, atau farmasi gitu ya. Bedanya apa sih semua? Jadi yang namanya kesehatan masyarakat itu memang lebih banyak ke aspek namanya juga kesehatan masyarakat yang ke community atau ke masyarakat. Jadi lebih luas. Jadi lebih mengedepankan usaha promotif, preventif, dan adaptif. Berbeda dengan teman-teman dari prodi lain seperti farmasi atau bidan, mereka sendiri lebih mengarah ke kuratif atau interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien saja. Bedanya di situ sebenarnya. Untuk apa sih itu promotif, preventif,
Oh iya, mungkin masih asing ya, mahasiswa masih Masih asing. ya. Waktu itu sebenarnya adalah pencegahan. Jadi namanya nanti di Kesmas itu lebih banyak ke upaya-upaya untuk pencegahan kesehatan masyarakat. Seperti apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit seperti malaria, pandemi, COVID. Apa sih yang dilakukan dari segi Kesmas untuk publiknya? Kemudian dari preventifnya juga seperti itu, yaitu pencegahan. Apa yang perlu dilakukan upayanya dengan mungkin PHBP, SOP, cuci tangan, rajin, ya, dan masker. Kemudian untuk rehabilitatif adalah upaya penyembuhan ketika si pasien atau masyarakat sudah mengalami proses sakit, kemudian untuk membangun dari bidang atau perawat atau dokter sendiri. Kemudian bagian Kesmas untuk rehabilitatif yaitu untuk recovery, untuk penyembuhan. Kemudian lagi ada si pasien itu dalam kondisi yang seperti Luas ya, Iya, sangat luas sekali. Mencegah jangan sampai kena COVID, Dari sampai awal sampai pasca. iya sampai kalau sakit itu penyembuhannya itu kayak gimana? bisa dikatakan paripurna kalau untuk Kesmas. Iya. Oke. Untuk semua itu bisa adik-adik calon mahasiswa dapatkan nanti kalau memulai perkuliahan di program S1 Kesehatan Masyarakat. Nanti bisa bertemu dengan Guru Fa sendiri sebagai prodi ataupun sebagai salah satu dosen di situ untuk mengajar yang disebutkan tadi, karena juga termasuk yang cukup sulit ya tadi penjelasannya, apalagi itu istilah-istilah baru mungkin untuk adik-adik yang lain. Tapi jangan khawatir, nantinya tentu kalian akan menjadi lebih bisa. Itu untuk prodi Kesmas. Gimana kalau prodi S1 Farmasi ya dengan Ibu Indah ini ya teman-teman, ini untuk prodi Farmasi Bu Indah, bagaimana Ibu? Untuk farmasi itu apa sih tadi bedanya? Farmasi kan ada preventif sampai kuratif. Kalau farmasi itu apa sih bedanya Bu? Kalau farmasi sendiri itu sebenarnya ilmu gabungan antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia ya Bu. Kimia. Kalau tadi Kesmas itu lebih cenderung ke pencegahan, kalau farmasi itu kita fokus ke obat, dari bagaimana obat itu dibuat, bahan-bahannya, terus bagaimana obat itu sampai ke pasien, kemudian bagaimana obat itu dieliminasi di dalam tubuh. Gitu ya. Mungkin obat COVID ini Bu. Obat macam-macam ya Bu, dari obat flu gitu ya Bu dan lain-lainnya. Selain obat itu apa ada lain yang dipelajari di farmasi ini? Tentunya sih ada ya, dari bagaimana kita berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang lain. Iya, iya. Mungkin juga calon-calon mahasiswa ini juga pengen tahu nih gitu. Oh di Stikesbina Cipta Usaha ternyata kok ada program sarjana S1 di farmasi, kok ternyata juga ada program diploma 3 untuk farmasi. Gitu. Apa sih bedanya mungkin dari Bu Ros? Haros ini. Bukan prodi Bu Ros. Kalau di S1 kan yang di sini S1 komunitas dan klinis ya. Kalau di D3 farmasi itu mencakup semua. Tidak hanya di klinis, tetapi juga akan menciptakan atau meneliti bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bahan obat dan lain-lain. Jadi untuk calon mahasiswa jangan pikir bahwa oh di 3 cuma 3 tahun nggak dapat apa-apa, ternyata dapat apa-apa. Juga jangan takut oh ternyata ilmunya kurang luas, tidak juga. Nanti bisa ketemu dengan kakak Ros, mungkin Ibu Ros itu Iya, di mungkin D3 di farmasinya farmasi, ataupun yang ya. semua masuk di sarjana strata 1 untuk Farmasi dengan Ibu Indah. Kalau untuk yang saya masih asing nih, teknik laboratorium medik ini, kayaknya saya sih masih baru pernah dengar nih Pak Fuad. Apa ini Ibu untuk Ibu Dr. Hesti? Ya. Jadi memang TLM ini akhir-akhir ini baru mulai ya. Iya. Jadi memang sebagian besar masyarakat masih asing mungkin ya dari TLM apa. Jadi TLM itu merupakan teknik laboratorium medik. Jadi istilahnya kalau sekolah di TLM itu nanti ngapain aja atau misalnya mau kemana sih nantinya. Jadi di TLM itu gambaran secara umumnya adalah nanti kita akan berjibaku dengan laboratorium atau laboratorium yang menangani medis secara langsung ya. Jadi seperti
informasi sendiri. Nanti untuk lebih detailnya lagi kita juga akan bertanya tentang sebenarnya di Situs Bina Cipta Usada ini kan juga ada salah satu program studi yang berhubungan dengan ibu dan anak begitu ini. Bagaimana dengan guru anak itu selalu prodi dari pidana apa sih yang belajar Terima kasih ya untuk etika pidana, kayaknya sudah jelas sebenarnya karena di sini kali etika pidana mungkin nanti akan mencetak seorang pidana, yaitu tujuannya jelas akan menolong dan baik dengan adanya etika pidana ini pastinya siswa atau mahasiswa di sini akan dicetak untuk mengurangi apa yang dan di sini kita biasanya optimalkan tidak hanya teori dan juga praktek. Di sini kita jadi bagi calon-calon mahasiswa yang ingin menjadi penolong tidak untuk ibu dan anak ataupun bayi ataupun yang ingin jadi praktisi kesehatan masyarakat tadi ataupun yang ingin membantu program dokter mungkin untuk diagnosa dan lain-lain bisa di KLM, kemudian untuk obat dan penanganan bisa di farmasi S1 maupun dari D3-nya. Jadi untuk Bina Cipta Usada sendiri di sini sudah cukup lengkap untuk program studi di bidang ilmu kesehatan. kalau kebetulan ibu saya ada pertanyaan nih. Bidan sebetulnya boleh nggak sih Bu? Cowok? Iya. Arti dari bidan. Iya. Bidan itu dari artinya saja sudah seorang perempuan. Artinya seorang wanita. Dari artinya sendiri itu sudah jelas bahwa memang bukan laki-laki yang jadi bidan, tapi pasti itu seorang perempuan. Jadi laki-laki Pak Fuad belum bisa ya Pak Fuad. Mungkin nanti Pak Fuad daftarnya di yang lain. Menarik sekali loh Pak Fuad. Ada tadi untuk laboratorium di TLM, ada obat-obatan di farmasi, ada upaya preventif jangan sampai sakit itu di kesehatan masyarakat. Tapi untuk Pak Fuad tidak boleh untuk di kebidanan. Baik Ibu, itu tadi ya sudah dijelaskan 5 prodi yang ada di Stikes Bina Cipta Usada Purwokerto. Untuk setiap prodi Ibu, praktikumnya bagaimana Ibu? Ini kan lagi masa-masa COVID nih ya, mungkin mahasiswa bingung ini nanti kuliahnya gimana, masih takut, khawatir gitu, mau keluar rumah khawatir gitu. Itu ada nggak sih Bu perbedaan pembelajaran antara saat COVID dengan sebelum COVID Bu? Mungkin dari Ibu Indah perbedaannya ya Kalau sebelum kita tatap muka ya, tatap muka iya Ibu. jadi karena adanya wabah ini, jadi mau nggak mau kita harus melakukan kuliah secara daring. Secara daring itu apa ya Bu? Online ya Bu ya? Untuk praktikumnya berarti online juga ya Bu nanti kita ya Bu? Sementara dialihkan ini menunggu sampai pandemi selesai. Jadi selama ini selama COVID proses perkuliahan dengan jalan semua. Jadi mungkin secara teori lebih banyak. Tadi mahasiswa juga diberikan tugas bagaimana. Itu mungkin menggunakan aplikasi atau WhatsApp atau Zoom atau macam-macam ya Bu? Ya itu pasti. Jadi kita ada aplikasi tambahan membantu ya proses pelajaran daring. Iya. Ada beberapa dosen menggunakan Zoom, Google Classroom, Ah, iya. atau mungkin dengan WA bisa. Yang penting ada di sini ada interaktif ataupun keaktifan dari mahasiswa tetap ada. Absensi Bu? Oh, iya, Itu absensi. mahasiswa baru ya? Absensi mungkin sementara masih bisa menggunakan seperti biasa, seperti menggunakan foto, mungkin bisa menggunakan
terbaru atau dengan teknologi yang sekarang sedang digunakan untuk membantu program dan juga untuk membantu proses pembelajaran dan praktikum. Jadi walaupun tadi ya Pak Fuad, kita harus tetap produktif di masa pandemi ya. Nggak liburan gitu malah keluar rumah, betul ya dokter ya? Iya, kita harus tetap stay at home sambil kuliah gitu ya Bu ya. Di masa pandemi sekarang kan peran tenaga kesehatan kan vital sekali. Padahal dari kelima program studi juga termasuk yang menciptakan dan sebagai salah satu pembuat bibit unggul nih yang akan bekerja di salah satu bidang kesehatan. Kira-kiranya nih kalau kita sekolah di program studi, kelima program studi yang ada di Stikes bicara ini, kedepannya nih saya misalnya calon mahasiswa bisa jadi apa sih kayak gitu? Mungkin dari kebidanan sendiri. Ya, di sini untuk etika kebidanan tiga itu masih dibutuhkan di Indonesia karena mungkin untuk kehadiran sendiri itu masih banyak ya. Mungkin kalau bilangnya kita itu tiap tahun atau tiap minggunya saja mungkin persalinan ibu hamil itu kan banyak sekali. Makanya kalau untuk bidang sendiri pasti itu masih dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu kan tugas yang mulia. Nah itu ya tugas mulia kita bisa untuk menolong ibu bersalin. Dan jelas prospek kerjanya kita juga jelas karena kita Stikes Bina Cipta Usaha Purwokerto mempunyai rumah sakit sendiri yaitu Agisna Medica Koya dan juga Agisna Sidareja. Jadi tidak usah khawatir yang nantinya mahasiswa untuk kuliah di Stikes BCK, insya Allah prospek kerjanya itu aman ya. Jadi itu bisa untuk langsung kerja. Untuk calon-calon mahasiswa berarti yang pengen jadi bidan itu jangan takut karena dari Stikes Bina Cipta Usaha juga sudah punya 2 rumah sakit, jadi mungkin bisa langsung tersalurkan sehingga dari calon mahasiswa nanti yang sudah dinyatakan lulus dapat terserap langsung menjadi bidan seperti itu. Nah mungkin selanjutnya dari salah satu dari Dr. M sendiri bagaimana? Ya, untuk petugas kesehatan lainnya ya, dalam masa pandemi ini kita bisa lihat secara langsung bahwa ada kebutuhan, ada rasio antara petugas kesehatan dan masyarakat itu masih sangat tinggi. Jadi ada rasio-rasio tertentu, misalnya di luar negeri itu 10.000 penduduk itu harus berapa dokter, harus berapa bidan, harus berapa
juga siap dipakai dan siap melaksanakan kewajiban sesuai dengan next pekerjaan. Dari sudah TLM, kemudian bidan, sekarang nih saya mau tanya, kalau untuk Kesmas ini bagaimana Bu Ulfa? Nanti setelah kita kuliah di Kesmas ini nantinya mahasiswa bisa bekerja di mana? Ya, terima kasih. Kalau Kesmas sendiri memang luas ya skopnya. Kemudian untuk pilates sendiri juga ada beberapa peringatan yang Kesmas, ada epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, kemudian ada gizi masyarakat, ada promosi kesehatan dan perilaku, kemudian ada prestasi kesehatan. Jadi memang sangat luas kegiatan. Lanjut lagi ada kategori juga kesehatan selama jadi untuk prospek kerja Kesmas nanti sangat luas, tidak usah khawatir. Bisa nanti adik-adik bisa memberikan aktivitas di perusahaan sebagai aktivitasnya, atau mungkin di lapangan nanti sebagai epidemiolog, kemudian sebagai staf pengajar ataupun yang lain sebagai staf. Masih banyak. Menarik sekali. Ya. Apalagi sedang pandemi yang lagi heboh itu, Iya. kalau tidak komisi kesehatan, Iya, itu sangat dibutuhkan sekali sebagai contoh seperti apa yang namanya olahan dari tenaga kesehatan itu punya kurang ya dok ya, jadi harus combine dengan Kesmas. Kesmas merupakan dulu di depan, ada di depan gitu sebagai bagian kesehatan. Jadi memang sangat dibutuhkan. sendiri untuk selanjutnya untuk program farmasi, kita kan juga punya program diploma 3 yang diharapkan lulusannya sudah siap kerja. Di farmasi itu juga cakupannya juga banyak ya. Tidak hanya di apotek, farmasi juga bisa di rumah sakit, bisa di industri juga. Jadinya nggak hanya di apotek yang biasanya orang tuh hanya jual obat dan sebagainya itu, tapi juga bisa menyalurkan kepada masyarakat tentang cara penggunaan obatnya bagaimana, aturan mainnya gimana, terus obat itu tidak boleh digunakan, obat itu tidak boleh aturan pakainya tidak boleh dibarengi dengan makanan apa, minuman apa. Ternyata ada aturan-aturannya yang nggak boleh. Dan ternyata farmasis itu bukan hanya tukang obat saja. Betul sekali nih. Jangan hanya berpikiran sebagai tukang obat. Iya, gitu iya, ya. tukang jaga toko obat kayak gitu ya, bukan ternyata lebih dari itu ya. Jadi kalau ada calon mahasiswa baru ini pengen tahu tadi gitu ya, apa sih yang bisa selanjutnya saya lakukan gitu di kelima program studi yang sudah dijabarin ini ya, nanti silakan tanya-tanya ke kapolrinya masing-masing. Kalau ada beda nggak tadi kan ini D3 farmasi nih Bu. Kalau D4 farmasi S1 iya maaf S1 farmasi. Kebetulan ini kan jurusannya S1 farmasi klinis komunitas. Iya, Jadi apa kita sih lebih klinis fokus ke pelayanan pada konsumen, Oh, pada pasien. pelayanan pada Nah, konsumen. Kalau D3 mungkin masih mencakup keseluruhan, masih bisa di industri. Tapi kalau untuk yang klinis komunitas kita fokus ke pelayanannya. Jadi nanti kita bisa untuk prospeknya itu masih bisa di apotek, kemudian terus kebetulan sekarang ini fasilitas kesehatan lagi booming ya, lagi mulai banyak bisa di rumah sakit, klinik. Terus untuk yang lebih menentukannya lagi sih untuk S1 mereka bisa melanjutkan ke jenjang profesinya itu lebih cepat. Ada lagi lanjutannya ya Ibu untuk farmasi. Mungkin next ke depannya dari studi 9 cita saya mungkin ada Ya, jenjang profesi mungkin, jadi mungkin bisa dilakukan. Baik, untuk calon mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto, tadi adalah serangkaian prospek kerja dari masing-masing setiap prodi. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang perkuliahannya, sekarang membahas tentang mata kuliah mungkin yang dipelajari itu seluas apa gitu untuk mungkin dari farmasi, dari farmasi Ibu untuk maksudnya perkuliahannya apakah nanti hanya teori saja atau ada praktek berapa kali sih
pasti kalian ingin tahu kan, oh untuk persiapan kalian, oh di tahun ini saya harus praktek atau yang lain. Kalau di farmasi itu biasanya banyak prakteknya gitu. Oh, banyak yang Tapi karena COVID ini kemungkinan prakteknya ditunda dulu sampai reda dulu ya. Kemungkinan prakteknya itu akan dilaksanakan seminggu 2 kali. Ya seminggu 2 kali. Kalau memungkinkan. Kalau untuk prodi bidan bagaimana Bu? Untuk prodi bidan sendiri memang untuk perkuliahannya itu berdasarkan teori dan praktek. Untuk prakteknya biasanya kita itu ajukan semester 3. Semester 3 ya. Sudah langsung kita ajukan untuk praktek rumah sakit selama 1 bulan, dimana nanti kita praktek 1 bulan mempelajari keperawatan dasar dulu, yaitu dikhususkan keperawatan dasar. Kemudian nanti semester 4 awal kita melanjutkan masih keperawatan dasar, dilanjut sudah langsung ke praktek bidan. Jadi nanti kurang lebihnya untuk praktek hampir ada 4,5 bulan sendiri. Di sini memang untuk skillnya diharapkan mahasiswa ini setelah lulus ini bisa langsung mengaplikasikan apa yang sudah didapat pada waktu kuliah. Sudah terus bisa menolong ya. Jadi di sini langsung bisa untuk menolong, khususnya di sini karena bidan itu dikhususkan ibu dan bayi, istilahnya bisa mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Berarti tadi ada perbedaan ya Pak Fuad. Kalau farmasi mungkin seperti mata kuliah nanti ada praktek, tapi kalau kebidanan nanti ada plottingnya ya Bu ya. Untuk tempatnya Bu, apa di mana saja ya? Jadi di sini untuk bidan biasanya kita kalau keperawatan, masih perawatan kita itu terjunkan ke rumah sakit dulu. Jadi itu rumah sakit kurang lebihnya 2 bulan. Iya. Tetapi nanti untuk itu kita juga sering ya, tidak hanya rumah sakit, kita juga nanti terjunkan ke puskesmas. Jadi nantinya ya kita ada rumah sakit dan juga puskesmas. Jadi nanti praktek kurang lebihnya tadi selama 4,5 bulan. Kalau untuk prodi TLM Bu? Ya, kalau TLM juga sama nanti akhir itu ada di lapangan juga ada di lapangan di rumah sakit desa sendiri ada di nanti mahasiswa akan langsung dan membantu langsung pelayanan di sana sehingga mendapatkan pengalaman ya secara langsung di masyarakat. Jadi awal-awalnya akan diperkenalkan dulu dari guru desa, kemudian karena TLM itu dia berhubungan langsung dengan alat-alat yang lumayan canggih juga ya. Jadi pemeriksaan laboratorium sekarang itu kebanyakan pakai alat-alat yang canggih ya. Jadi mungkin di awal akan diperkenalkan dulu alatnya, kemudian dijelaskan bagaimana mekanisme alat tersebut, kemudian setelah itu baru diperkenalkan bagaimana menghadapi pasien misalnya yang mengambil darah, jadi nanti diajari untuk mengambil darah seperti itu, kemudian nanti bagaimana darah itu dikelola, diproses untuk menjadikan hasil. Baik, menarik ini betul-betul menarik ya untuk dilihat. Jadi untuk calon mahasiswa nantinya selain teori nanti akan terjun ya, ada praktek sehingga menjadi tadi visi dari Stikes BCH menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing. Yang terakhir nih mungkin pertanyaannya, kenapa sih kita harus memilih bersekolah melanjutkan studi Ya, itu penting di 5 sekali. prodi Ya. yang ada di Stikes Bina Cipta sendiri? Kepada Ibu siapa mungkin? Ibu Ida atau Ibu Ulfa? Oh iya, ya, dari Kesmas ya. Ya, apa tadi? Kenapa harus memilih di prodi Kesmas BCH seperti itu ya? Di prodi
jangan sampai masih bingung nih kenapa nih saya memilih Stikes BCA untuk pelabuhan saya untuk pendidikan setelah kuliah abu-abu gitu misalnya, masih abu-abu jadi kayak masih bingung harus sekolah di mana. Tinggal pilih saja di salah satu program studi di Stikes BCA.